An-naqd laisal hikd. Kritik itu untuk memperbaiki. Kritik untuk memperbaiki. Bukan untuk mencaci. Kritik boleh. Kritik adalah vaksin. Kritik adalah vitamin. Vaksin, vitamin. Untuk apa? Untuk memperbaiki. Bukan untuk mencaci. Hari ini lagi rame tentang kritik. Yang mengkritiknya pakai kata-kata dungu, kata-kata goblok, kata-kata bego, apalagi kata-kata bajingan. Nah ini lagi rame. An-naqd laisal hikd. Kritik itu untuk memperbaiki. Kritik untuk memperbaiki. Bukan untuk mencaci. Kritik boleh. Kritik adalah vaksin. Kritik adalah vitamin. Vaksin, vitamin. Untuk apa? Untuk memperbaiki. Bukan untuk mencaci. Dulu sahabat Abu Bakar Siddiq ketika diangkat menjadi khalifah, beliau membuka ruang untuk dikritik. Khalifah Abu Bakar Siddiq ketika diangkat jadi pimpinan, jadi khalifah, membuka ruang untuk dikritik. Beliau menyampaikan dalam pidatonya setelah diangkat, didaulat. Dalam pidatonya, Abu Bakar Siddiq membuka ruang untuk dikritik, beliau menyampaikan begini. Wahai manusia, sungguh aku telah didaulat sebagai pemimpin atas kalian. Akan tetapi, aku bukanlah manusia terbaik di antara kalian. Abu Bakar menyampaikan begitu. Maka, bila aku membuat kebaikan, sesuatu yang sesuai, yang baik, maka dukunglah aku, kata Abu Bakar. Kalau baik, dukung aku. Dan jika aku bersikap buruk, tidak baik, keluar dari aturan-aturan, maka luruskanlah aku. Jadi untuk meluruskan dari tujuannya, dari target-targetnya, dari yang dicita-citakan bersama. Kalau keluar, luruskan aku. Karena kejujuran adalah amanah. Dusta adalah pengkhianatan. Kejujuran adalah amanah. Dusta adalah pengkhianatan. Nah, maka siapa saja jadi pemimpin harus berani membuka diri untuk dikritik. Karena kalau orang jalan, naik gunung, kita itu kadang nggak tahu, kita tuh sudah di atas nggak merasa. Belok ke kanan ke kirinya, kadang pun tidak terasa. Yang ngerasa, yang lihat dari bawah. Oh ini sudah kejauhan beloknya. Luruskan.
Nah, tapi cara mengkritik itu bagaimana? Cara mengkritik. Al-Quran menyampaikan begini. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kritiklah, berilah wasiat-wasiat dengan kebenaran. Jangan ada yang hoax. Jangan ada bikinan yang salah. Jangan pakai data-data yang tidak tepat. Kalau mau mengkritik. Kalau pakai data, kritik pakai data. Jangan sampai memakai data-data hoax. Apalagi untuk menghasut, tidak boleh. Bilhaq, atas kebenaran. Tapi juga walaupun kebenaran, harus disampaikan dengan cara yang benar. Harus disampaikan dengan cara yang baik. Harus disampaikan dengan cara yang tepat. Qaulan layyinan. Dengan bahasa kata-kata yang baik. Kata-kata yang baligh. Kata-kata yang nyambung. Kata-kata yang connect. Kata-kata yang tepat. Yang baik. Kalau dengan kata-kata yang jelek, dungu, bodoh, goblok, tolol, bajingan, Anda bayangkan ketika kita disuruh dengan qaulan layyinan, dengan bahasa yang baik, yang tepat, yang nyampe. Kita nyuruh orang hanya dengan kedip mata saja, belum pakai kata-kata. Kalau orang itu sudah paham, dia jalan. Connect. Kedip mata doang. Tangan kita melambai, tuk-tuk. Ketika kalamnya balik, dia paham. Datang. Mata kita melotot sedikit, mulut tambah 1 senti ke depan, stop, berhenti, paham. Ini belum pakai kata-kata. Tidak pakai kata-kata saja, sudah paham. Lalu kalau belum paham dengan tidak pakai kata-kata, belum paham, pakai kata-kata. Yang jelas instruksinya, yang memahamkan. Kalau sampai memakai kata-kata yang tidak baik, coba bayangkan kata-kata itu ditiru oleh anak-anak. Karena ini di wilayah publik. Di wilayah publik ditiru oleh anak-anak. Anak-anak nggak paham ini kata yang baik atau kata yang tidak baik. Dia mengkritik. Mengkritik itu boleh. Dia kritik bapaknya. Bapak bodoh. Bapak dungu. Bapak goblok. Coba perasaan bapaknya kayak apa? Ayo. Perasaan bapaknya, kalau ini menular, bahasa begini menular kepada anak-anak. Untuk mengkritik bapaknya, untuk mengkritik pimpinan atasannya dengan kata-kata yang tidak qaulan layyinan semacam ini, apa yang terjadi dalam perasaan bapaknya? Ingat, berbicara yang baligh tidak harus dengan kata-kata yang kotor. Tidak harus. Sampaikan kritik itu dengan baik. Mengkritik tidak cukup dengan yang benar saja. Menyampaikan sesuatu yang benar
tidak cukup hanya karena faktanya benar. Faktanya benar tidak cukup. Contoh, ada orang pincang. Pincang jalannya, faktanya pincang. Terus kita panggil, hai pincang. Ayo, marah enggak? Ada orang kepalanya benjol. Faktanya benjol. Faktanya ini. Kita panggil, hai benjol, marah tidak? Jadi tidak cukup hanya karena fakta benar. Karena di atas kebenaran ada akhlak. Di atas data-data untuk menyampaikannya ada disebut akhlak. Apa itu akhlak? Budaya yang baik. Maka tidak cukup kita ngomong karena dalilnya saya benar. Kritik boleh. Kritik adalah diajarkan di agama kita. Al-Quran pun menyampaikan watawasau bil haqqi, tapi jangan lupa watawasau bis sabr. Bis sabr termasuk kaulan layyinan. Nah, sebagian orang seneng orang-orang itu baik. Baik, diem saja. Ada masalah, diem saja. Enggak mengkritik sama sekali. Mbak Dunas, sebagian orang kalau enggak seneng terhadap kritik. Sebagian orang tidak seneng terhadap orang yang mengkritik. Orang yang mengkritik namanya muslih. Orang yang baik tidak pernah ngeritik namanya soleh. Soleh. Kita dituntut selain soleh juga harus jadi muslih, pengkritik. Karena selain kita menyampaikan kebenaran agar sampai, jangan sampai malah jadi persoalan, permasalahan sendiri. Pilihlah kata-kata yang bijak, pilihlah kata-kata yang baik. Kata yang bijak, kata yang baik dengan data yang benar, maka itu semua akan menjadi hal yang tepat untuk memperbaiki bangsa kita. Itulah kira-kira yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kalimat ini nyampe kepada siapa saja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.